Halo semuanya, aku Aisyah Naila. Hari ini aku mau ngebahas tentang kesultanan-kesultanan yang ada di bumi Pasundan di Indonesia. Video ini merupakan lanjutan dari video aku sebelumnya yang membahas tentang kesultanan-kesultanan yang ada di Pulau Jawa. Di video yang ini, aku membahas tentang kesultanan di Pulau Jawa pada bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kali ini aku mau ngebahas tentang kesultanan yang ada di bagian Jawa Barat. Dan langsung aja kita masuk ke videonya. Yang pertama, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah salah satu kesultanan yang sangat bersejarah di wilayah Jawa Barat. Kesultanan ini didirikan pada abad ke-15 yang saat ini mencangkup beberapa wilayah seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan sekitarnya. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati yang juga memiliki peran yang penting dalam penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kesultanan Cirebon ini sendiri memiliki perpaduan budaya yang sangat unik, di mana perpaduan antara budaya Sunda dan Islam ada di kesultanan ini. Kesultanan Cirebon ini memiliki struktur pemerintahan dengan sultan sebagai pemerintah utama dan pangeran-pangeran sebagai pejabat pemerintahan yang lainnya. Kesultanan ini masih berhubungan dengan kesultanan-kesultanan lainnya di Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon juga terkenal dengan seni dan budayanya, yang dimana terkenal dengan seni tari, seni musik, dan juga seni-seni kerajinan tangan. Sebagai pendiri dan pemerintah Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah juga berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam membentuk struktur pemerintahan, budaya, dan juga agama di wilayah tersebut. Beliau membawa ajaran agama Islam dan juga memadukannya dengan budaya lokal Sunda, yang membuat ajaran agama Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat di wilayah Cirebon ini. Agama Islam tidak hanya diterima sebagai agama, tetapi juga mempengaruhi aspek kehidupan bagi masyarakat Cirebon pada saat itu. Kesultanan Cirebon dipimpin di sebuah keraton. Keraton merupakan kompleks istana yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon pada saat itu. Arsitektur bangunan pada keraton di Cirebon ini adalah perpaduan antara budaya lokal Sunda dan juga budaya Islam. Keraton yang terkenal di wilayah Cirebon adalah Keraton Kasupuhan dan juga Keraton Kanoman. Pada masa kejayaan Kesultanan Cirebon, kesultanan ini memiliki peran yang penting sebagai pangkalan perdagangan dan juga perlayaran bagi pedagang-pedagang dari berbagai daerah. Karena letaknya sangat strategis yang berada di pantai utara Pulau Jawa, kesultanan ini menjadi pusat perdagangan. Di bidang ekonomi, Sunan Gunung Jati menjalin perdagangan dengan beberapa bangsa, seperti Champa, Malaka, India, Cina, dan juga bangsa Arab. Beberapa wilayah yang pernah dikuasai Kesultanan Cirebon diantaranya adalah Banten, Sunda Kelapa, dan juga Raja Galuh. Setelah kesuksesan dan juga masa jaya Kesultanan Cirebon di bidang perdagangan, ekonomi, dan lainnya, Kesultanan ini perlahan-lahan mengalami kemunduran. Kemunduran Kesultanan Cirebon disebabkan dari kemundurannya ekonomi, politik, dan juga sosial dari Pulau Jawa. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Kesultanan Cirebon diantaranya yang pertama adalah tekanan kolonial. Dengan datangnya VOC ke Indonesia, terutama ke wilayah barat Pulau Jawa pada saat itu, mempengaruhi perdagangan dan juga ekonomi Kesultanan Cirebon. Dengan merampas rempah-rempah yang ada di Cirebon, Cirebon perlahan-lahan mengalami kemunduran. Bersamaan dengan tekanan kolonial, Kesultanan Cirebon juga mengalami persaingan antara kesultanan-kesultanan lain di Pulau Jawa pada bidang perdagangan dan juga politik, yang membuat Kesultanan Cirebon perlahan-lahan mengalami kemunduran. Konflik internal juga dialami oleh Kesultanan Cirebon, di mana para penguasa-penguasa setempat mengalami perselisihan yang juga memperlemah kestabilan Kesultanan Cirebon. Kemunduran yang dialami Kesultanan Cirebon secara bertahap menyebabkan pada akhirnya kesultanan ini diambil alih oleh pihak kolonial. Pada abad ke-19, akhirnya Kesultanan Cirebon diambil alih dan menjadi wilayah dari Hindia Belanda. Kesultanan yang kedua, Kesultanan Banten. Sebelumnya aku mau minta maaf karena sekarang lagi hujan, jadi bakal ada suara-suara di belakang suara aku.
Kesultanan Banten adalah kesultanan yang berdiri di wilayah Jawa Barat yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-16 usai runtuhnya Kerajaan Sunda. Kesultanan Banten berkembang sebagai pusat kekuasaan yang penting di Jawa Barat. Pada masa itu, pusat pemerintahannya berada di Banten Lama atau yang sekarang dikenal sebagai Kesultanan Lama. Kesultanan ini memiliki struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik, dengan sultan sebagai pemimpin utama, lalu ada adipati dan ulama, dan juga pejabat-pejabat lainnya sebagai administrasi dan juga bagian keuangan. Kesultanan Banten memiliki kaitan yang erat dengan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Salah satu tokoh agama Islam sekaligus pendiri dari Kesultanan Banten adalah Sunan Gunung Jati. Ia membawa ajaran Islam dan memadukan dengan budaya lokal di Kesultanan Banten ini. Selain Sunan Gunung Jati, para wali songo juga berperan penting dalam penyebaran Islam. Mereka melakukan dakwah, membangun pondok pesantren, membangun masjid, dan juga menjadi pengajar agama Islam di wilayah tersebut. Sebagai pendiri dan pemerintah Kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan, budaya, dan juga agama dari wilayah Banten tersebut. Selain melalui pendekatan agama, penyebaran Islam di Banten juga dipengaruhi oleh pendekatan budaya. Para tokoh dakwah berusaha memadukan nilai-nilai keislaman dengan budaya-budaya lokal setempat. Dengan cara ini, Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kesultanan Banten juga dikenal dengan seni, budaya, dan juga arsitektur yang unik. Arsitektur yang unik diantaranya adalah Keraton Kaibon dan juga Masjid Agung Banten. Selama berabad-abad, Kesultanan Banten menjadi pusat perdagangan yang sangat signifikan. Pelabuhan Banten menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah sebelum VOC masuk ke wilayah Banten. Namun, pada abad ke-17, Kesultanan Banten mengalami penurunan akibat tekanan dari pihak kolonial atau VOC. Warisan budaya, seni, dan sejarah Kesultanan Banten masih menjadi bagian penting dari sejarah dan dilestarikan hingga saat ini. Kesultanan Banten yang mengalami kemunduran signifikan pada abad ke-17 dan ke-18 dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktornya cukup mirip dengan Kesultanan Cirebon. Penyebab kemunduran Kesultanan Banten diantaranya yang pertama adalah tekanan kolonial. Dengan masuknya VOC ke Indonesia yang membuat Kesultanan Banten perlahan-lahan mengalami kemunduran dengan dikendalikannya perdagangan rempah-rempah Kesultanan Banten oleh VOC. Yang kedua adalah persaingan dengan kesultanan-kesultanan lain. Persaingan antara Kesultanan Banten dan kesultanan lainnya itu mencakup masalah wilayah, perdagangan, dan juga pengaruh politik. Yang ketiga adalah konflik internal yang terjadi di Kesultanan Banten. Konflik internal yang terjadi adalah perselisihan antara pemerintah-pemerintah Banten dan juga pengkhianatan yang terjadi dalam pemerintahan Kesultanan Banten. Yang keempat adalah pergeseran ekonomi dan perdagangan. Dengan adanya rute baru dari perdagangan jalur laut, keuntungan yang didapatkan oleh Kesultanan Banten semakin hari semakin menipis dan mempercepat kemunduran dari Kesultanan Banten ini sendiri, dan akibatnya Kesultanan Banten secara bertahap mengalami kemunduran. Pada akhirnya pada tahun 1813, Kesultanan Banten resmi diambil alih oleh VOC dan menjadi wilayah Hindia Belanda. Meskipun demikian, warisan budaya, sejarah, dan identitas Kesultanan Banten masih diakui dan dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat Banten hingga saat ini. Cukup sekian cerita dari kesultanan-kesultanan yang berada di bumi Pasundan di Jawa. Semoga bermanfaat dan bisa diambil ilmunya oleh para penonton semua. Terima kasih sudah menonton video aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa follow Instagram aku. Dadah!